Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Batam Televisi, kita bertemu kembali dalam program Bursa Gagasan Batam TV. Bersama saya Herman Syahari. Dalam Bursa Gagasan kali ini saya bersama Bapak Haji Suhadi, Sarjana Teknik, yang merupakan Wakil Ketua Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia atau Perbasi Provinsi Kepulauan Riau, dan merupakan salah satu pengurus inti dari Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia atau Perbasi Provinsi Kepulauan Riau. Nah, pemirsa Batam Televisi, Bursa Gagasan kali ini kita akan menggali ide dan pemikiran Pak Suhadi tentang bagaimana kiat agar prestasi olahraga basket di Provinsi Kepulauan Riau dapat berbicara dan diperhitungkan baik di kancah nasional maupun internasional. Langsung saja kita sapa Pak Suhadi. Pak Suhadi, gimana Pak kesibukannya akhir-akhir ini di Perbasi? Mungkin kita sapa dulu pemirsa di rumah, silakan ya. Pak. Pemirsa Batam TV yang saya hormati, Ya. Saya perkenalkan diri, nama Haji Suhadi, Sarjana Teknik. Saya sebagai Wakil Ketua Bidang Organisasi dan Pembinaan Daerah Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia Pengurus Provinsi. Saat ini kita sedang melakukan restrukturisasi organisasi pasca COVID. Ya. Jadi alhamdulillah kepengurusan kabupaten kota yang ada di seluruh Provinsi Kepulauan Riau sudah terbentuk dan kemudian telah melaksanakan musyawarah untuk kemudian membentuk suatu kepengurusan. Dan sekarang SK-nya juga sudah dikeluarkan oleh pengurus pusat Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia. Baik, Pak Suhadi, sesuai tema kita kali ini, meningkatkan prestasi olahraga bola basket di Provinsi Kepulauan Riau. Nah, sebagai pengurus Perbasi di Kepri, Pak, kalau Bapak melihat antusias atau animo masyarakat Kepri terhadap olahraga basket, terutama kalangan pelajar saat ini, seperti apa, Pak? Ya, saya sendiri sebenarnya pernah menjabat sebagai manajer timnas bola basket putra Indonesia untuk 2 kali SEA Games. Tahun 2015 saya sebagai asisten manajer, tahun 2017 saya sebagai manajer. Nah, alhamdulillah kami dapat perak target saat itu, dan untuk perkembangan bola basket di Kepri tentu saja sekarang semakin hari semakin semarak. Dalam arti jumlah pertama adalah klub udah mulai bertumbuh, mulai dari yang junior maupun senior. Walaupun saat ini kita belum punya klub profesional. Tapi kalau untuk khusus pelajar, Pak, bagaimana dari Perbasi sendiri melihat minat pelajar terhadap bola basket gitu? Ya, saya lihat di lapangan di Batam, baik lapangan di sekolah maupun baik di lapangan-lapangan komersial, itu banyak yang berlatih itu tim SMA. Ya. Dan ada kejuaraan-kejuaraan juga dilakukan oleh Perbasi Kota Batam untuk tingkat SMP maupun SMA. Artinya bibit-bibit baru di Kepri ini banyak ya, Pak ya? Ya, banyak. Jadi pemirsa, bisa saya informasikan bahwa dulu saya sendiri adalah manajer tim bola basket untuk PON. Nah, saya melihat pada saat itu pemain-pemain basket Kepulauan Riau itu sangat punya potensi yang besar. Ya, potensi besar. Jadi kami waktu itu melihat perkembangan bola basket sudah mulai berkembang, kemudian saya bentuk tim PON. Alhamdulillah kita bisa berprestasi. Waktu itu kita kejuaraan Porwil, mendapatkan ranking ketiga. Kalau untuk di Kepri sendiri, Pak, kejuaraan tingkat nasional atau internasional apa yang sudah sering diikutin, Pak, untuk atlet-atlet dari Kepri sendiri? Ya, kita ketahui bahwa di Batam
kita ada kejuaraan antar SMA, kemudian ada juga dulu ada HSBL kalau nggak salah saya, Honda Basketball League. Kemudian ada kejuaraan antar klub. Ya. Ya. Jadi untuk yang internasional, kemarin ada kejuaraan Gubernur Cup diikuti oleh peserta dari Thailand, Malaysia, Ya. Singapura maupun Indonesia. Tapi kalau untuk potensi atlet dari Kepri sendiri Pak, untuk berbicara di tingkat nasional dulu atau di internasional seperti apa? Kalau dari penilaian Pak Swadi, Ya, kesiapan atletnya? Ya, sebenarnya punya potensi. Pada saat itu, tahu saya, mantan pemain kita yang ikut dalam PON itu bergabung di klub profesional, Ya. IBL. Nah, ada beberapa pemain juga dipilih menjadi pemain tim nasional. Ya, waktu itu namanya University Game. Jadi ada pemain Kepri itu yang diambil satu. Kalau untuk khusus DBL Pak atau Development Basket Liga, itu kan tingkat SMP dan SMA. Gimana potensi di Kepri sendiri Pak? Untuk Ya, yang DBL, khusus DBL. khusus DBL, Ya. saya sendiri sangat baik sama pemilik organizer DBL, Ya. itu Mas Asrul Ananda. Beliau memang pada saat itu ingin diadakan DBL di sini. Hanya saja kita terbentur dengan geografis. Karena SMA waktu saat itu jumlahnya kurang cukup untuk dibuat suatu kompetisi yang besar, karena kita tahu bahwa sponsor ingin kegiatan itu pasti ramai dan dilibatkan banyak sekolah. Ya. Nah, kita ingin mengundang dari Tanjung Pinang maupun Karimun, itu ada terkendala dengan transportasi dan waktu. Karena wilayah kepulauan tadi ya Pak? Tapi tidak menutup kemungkinan, karena sekarang waktu itu tahun 2011, sekarang udah tahun 2023, sekolah makin banyak, terutama SMA, ada kemungkinan besar kita bisa punya potensi untuk melakukan DBL. Kita akan melaksanakan di DBL. Dan ini perlu pembicaraan perbasi dengan pihak DBL. Oke, kalau untuk dari Perbasi sendiri Pak, menggandeng misalnya PT Nasional Basket Liga atau NBL agar dapat menggelar event urgensi itu, mungkin sudah ada usaha seperti apa dari Perbasi sendiri Pak? Ya, kita dulu pernah 2 kali menjadi tuan rumah, kebetulan di Hightas Arena ini, Ya. series Batam, NBL, 2 kali series, kemudian IBL itu 1 kali series, Ya. dan playoff juga pernah ada di sini. Nah, kita punya stadion cukup untuk memenuhi standar kejuaraan itu dilaksanakan di Batam. Nah, seharusnya tahun 2022-2023, series 2022-2023 itu harusnya Batam sudah termasuk di listed untuk menjadi tuan rumah. Oke. Nah, karena mungkin ini awalnya kejuaraan setelah COVID, mungkin mereka Itu masih kemarin pada Januari Pak ya? Atau di mana? harusnya bulan Mei. Bulan Mei. Ya, mereka kan start bulan Januari, 2 Desember Ya. sampai bulan Mei final nanti. Nah, itu Batam sebenarnya udah diplot. Nah, waktu itu Bogor, Tangerang atau Batam. Ternyata yang dipilih Bogor. Mungkin ada pertimbangan transportasi, dan kita ketahui bahwa sekarang akomodasi pesawat lagi naik, jadi itu berimbas terhadap penyelenggaraan. Tapi sebenarnya Batam anytime kemungkinan besar untuk menjadi tuan rumah IBL di kemudian hari juga terbuka. Tapi kalau untuk di wilayah Kepri, Batam yang kemungkinan besar Pak ya? Untuk Ya, jadi karena tuan untuk rumah. penyelenggaraan Fasilitas. IBL harus mengikuti standar Perbasi, ya kan, IBL, lapangan yang punya standar hanya di Batam sementara ini. Oke, baik Pak Suwaidi dan juga pemirsa di rumah, kita tahan dulu bincang-bincang kita terkait perkembangan prestasi bola basket di Kepulauan Riau setelah yang satu ini. Tetaplah di Bursa Gagasan.
it's a great court. I mean, it was fun coming here and playing. It was a great experience. I never been outside of the U.S. that much. I went to Dubai and Costa Rica, but so far, Asia and Indonesia is a great place to play at. Ya, Bursa Batam Televisi, terima kasih Anda masih bersama kami di Bursa Gagasan. Masih bersama Bapak Suwadi yang merupakan Wakil Ketua Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia atau Perbasi Provinsi Kepulauan Riau dengan tema kita meningkatkan prestasi olahraga bola basket di Provinsi Kepulauan Riau. Pak, di segmen pertama tadi kita sudah membahas mengenai kejuaraan-kejuaraan yang ada di Kepulauan Riau. Dan di segmen kedua ini saya mungkin pengen tahu Pak, dari Perbasi sendiri saat ini, mungkin setelah pandemi, apakah Perbasi memiliki database atau klub sendiri atau tim basket atau pemain-pemain basket di bawah binaan Perbasi sendiri, Pak? Ya. Memang kita setelah COVID, organisasi kita tidak terlalu aktif, ya kan, dalam pendataan. Namun memang kita nanti setelah Lebaran mungkin kita laksanakan raker. Salah satu ide saya waktu itu memang kita harus memutakhirkan data-data pemain kita yang mulai dari SMP, SMA maupun klub. Ya, itu akan kita buat dan kita akan data untuk seluruh Kepulauan Riau. Dan itu memang belum kita laksanakan, tapi kita ada arah untuk melakukan itu. Tapi dari Perbasi sendiri Pak, misalnya menseleksi atlet itu, Ya. Prosesnya seperti apa Pak? Ya, pemirsa Batam TV yang saya hormati, Ya. Perbasi sebenarnya memiliki tanggung jawab untuk pembinaan pengurus Perbasi di tingkat kota dan kabupaten. Nah, di tingkat kota dan kabupaten ada klub, ya kan, klub baik itu yang klub sekolah maupun klub yang dewasa ya. Nah, kita melaksanakan kegiatan lebih kecenderungan perwakilan-perwakilan. Jadi memang kita tidak mengarah ke klub, tapi klub di setiap kabupaten kota itu akan membentuk suatu tim. Nah, Tim profesional bisa dibilang. Enggak, tim kabupaten kota. Tim kabupaten kota. Itu yang kita memfasilitasi untuk mereka bertanding. Nah, nanti ada kejuaraan namanya Kejurda. Nah, itu nanti diikuti oleh tim dari kabupaten dan kabupaten kota. Jadi nanti setelah itu Kepri sendiri, Perbasi Kepri akan membentuk satu tim. Nah, tim Kepri. Nah, itu diambil dari pemain-pemain terbaik dari masing-masing kabupaten kota. Tapi tetap di wilayah Kepri Pak ya? Ya, di wilayah Kepri. Jadi sebenarnya Perbasi lebih banyak ke pembinaan ke arah dengan struktur seperti itu ya. Gitu. Tapi ada juga klub yang mereka secara mandiri mungkin mengikuti kejuaraan di tingkat nasional. Itu kita hanya cukup memberikan rekomendasi. Artinya tim profesional seperti Pak ya? Ya, tim profesional yang di Batam bisa langsung mengikuti kejuaraan. Tapi kalau ada beberapa kejuaraan yang
tim yang ikut itu adalah tim provinsi, makanya kita akan bentuk dan itu akan kita bina. Ya. Ya, biasanya kayak Porwil, PON, ya itu kita harus membentuk tim. Tapi kalau untuk tim profesional ada kemungkinan nggak Pak mengambil pemain dari luar wilayah provinsi Kepri? Kalau untuk yang tim profesional sendiri, Ya, dan Perbasi melihatnya seperti apa? kalau kita bilang Batam memang belum punya klub yang pro, dibilang pro Iya. ya. Menurut saya itu baru klub yang semi pro lah saya bilang gitu. Dan diperbolehkan memang kalau kita mau menggunakan pemain luar. Tetapi untuk saat ini pemain-pemain klub-klub yang ada di Kepri menggunakan pemain-pemain yang ada di Provinsi Kepulauan Riau. Oke, kalau kita bicara Perbasi Pak, seluruh Indonesia, itu mungkin provinsi mana yang megang? 10 besar mungkin, Ya. kalau kita bicara. Ya, periode tahun 2012 sampai 2013 sampai 2017. Ya. Saya pengurus pusat. Saya wakil sekretaris sekjen untuk PP Pusat. Perbasi pusat ya. Saya banyak mengikuti kegiatan organisasi di pusat. Ya. Kebetulan saya ada kantor dan rumah di Jakarta, jadi saya bisa berinteraksi dan untuk kegiatan itu. Nah, untuk saat ini klub memang kita akui klub yang berada di Pulau Jawa sangat mendominan itu untuk basket, baik klub maupun tim provinsi. Namun untuk daerah Bali, Sulawesi maupun beberapa daerah Kalimantan, terutama Kalimantan itu Kalimantan Barat. Kalimantan Barat. Untuk Sumatera, prestasi yang meningkat itu di provinsi Babel. Babel ya. Nah, di Babel Bangka itu, Belitung ya? Ya, Bangka Belitung itu prestasi bola basket provinsinya sangat bagus dan di sana ada pemain salah satu pemain yang pemain nasional asal dari Babel saat ini. Oke, kalau dari kacamata Pak Suwadi sendiri melihat bola basket di Kepri, itu masalah terbesarnya apa Pak? Mungkin solusinya seperti apa Ya. untuk kedepannya Pak? Memang pertama adalah pembinaan di usia dini. Nah, instrumennya apa aja yang kita perlukan? Yaitu pelatih yang punya kompetensi, Ya. kemudian ada bapak angkat untuk membina di tingkat dini. Dan tentu saja mereka akan buat sekolah basket, ya itu. Kemudian untuk SD itu diadakan kejuaraan tingkat SD. Mungkin lebih diperbanyak Ya, Pak? diperbanyak. Ya, kemudian kejuaraan yang SMA juga diperbanyak gitu kan. Nah, disitulah kuncinya untuk kita untuk pembinaan pemain-pemain usia dini yang harus kita lakukan. Baik, terima kasih Pak Suwadi dan pemirsa di rumah. Itu tadi bincang kita terkait perkembangan atlet-atlet dan permasalahannya tentang bola basket di Kepulauan Riau. Kita lanjut lagi nanti di segmen ketiga setelah yang satu ini. Tetaplah di Bursa Gagasan. It's a great court. I mean, it was fun coming here and playing. It was a great experience. I've never been outside of the U.S. that much. I went to Dubai and Costa Rica, but so far, Asia and Indonesia, it's a great place to play at.
Ya, pemirsa Batam Televisi, terima kasih Anda masih bersama kami di Bursa Gagasan. Dan kita masuk di segmen ketiga dan masih mengenai perkembangan olahraga bola basket di Kepulauan Riau. Nah, di segmen ketiga ini kita akan menyinggung sedikit tentang Pekan Olahraga Nasional. Pak Suadi, mungkin bagaimana Pak atlet-atlet Kepri prestasinya pada Pekan Olahraga Nasional selama ini Pak? Ya, selama ini alhamdulillah tim Kepri, bola basket Kepri itu pernah lolos ke PON di Pekanbaru waktu itu. Nah, kebetulan saya manajernya. Makanya saya tadi ceritakan bahwa kita memiliki potensi pemain yang baik pada saat itu, kemudian kita memanage sehingga kita bisa lolos ke PON. Dan pada saat kita mengikuti PON di Pekanbaru itu, kita melawan tim-tim kuat. Kalau di ranking itu kita masuk 10 besar. Oke. Ya. Kalau kita bicara untuk PON mendatang Pak, sejauh ini dari Perbasi persiapannya sudah seperti apa untuk atlet-atlet khususnya bola basket Pak? Ya, untuk ikutin PON pada saat dulu kita mengikuti namanya Prapon melalui Pekan Olahraga Wilayah Sumatera. Jadi yang juara 1, juara 2, juara 3 itu akan ikut di PON. Nah, semenjak PON kemarin, format siapa yang mengikuti di PON itu berubah. Akan dibuat seperti kualifikasi. Nah, kualifikasi itu pun dibuat berjenjang, region Barat Sumatera, kemudian Jawa, Bali, kemudian Kalimantan, dan Sulawesi dan Papua. Tapi dari Perbasi sendiri biasanya ngikutin Pak untuk mungkin Pekan Olahraga Daerah dulu itu biasanya ngikutin tahap. Ya, memang persyaratannya untuk mengikuti Prapon bahwa pengurus Perbasi provinsi masing-masing harus melaksanakan kejurda. Nah, dengan kejurda itu kemudian kita seleksi siapa yang terbaik dan kita bentuk tim, kemudian cari pemain 15 yang terbaik untuk kita ikutkan di kualifikasi. Tahun ini kualifikasi sudah mulai untuk diminta oleh pengurus pusat untuk didaftarkan. Oke, kalau dari Perbasi sendiri untuk mengikuti kejuaraan nasional seperti itu Pak, itu pembiayaannya seperti apa? Ya, saya pernah menjadi manajer tim basket provinsi maupun nasional. Memang saat ini kita tentu saja dari support dana. Dana, fasilitas, itu yang masih harus kita perhatikan. Dan kita minta kepada pemerintah untuk membantu pembiayaan hingga kita bisa berkompetisi Pak di kancah nasional. Karena memang untuk membuat suatu tim bola basket perlu pembiayaan yang sangat besar. Baik, terakhir harapan dari Pak Suadi sendiri terhadap perkembangan bola basket di Kepulauan Riau dan juga harapannya untuk pemerintah tadi Pak, terakhir. Ya, saya harap nanti ke depan kegiatan-kegiatan mulai dari pembinaan dini, usia muda untuk pemain basket, kemudian kejuaraan-kejuaraan digalakan, kemudian setiap Pemprov melaksanakan kejur kabupaten dan provinsi akan melaksanakan kejurda. Nah, tentu saja untuk melaksanakan kegiatan tersebut, pemirsa Batam TV, pembiayaan itu sangat besar sekali dan kita minta bantuan dari pemerintah maupun pihak swasta untuk berkolaborasi, bergandeng tangan sehingga cabur olahraga bola basket menjadikan suatu cabur yang menjadi unggulan untuk mendapatkan meraih prestasi medali. Baik, terima kasih Pak Suadi atas ide dan gagasannya, terutama terkait perkembangan bola basket di Kepulauan Riau ke depannya. Sama-sama kita berharap semoga bola basket di Kepulauan Riau ke depannya semakin jaya Pak ya. Ya. Baik. Pemirsa Batam TV, demikianlah Bursa Gagasan kali ini. Akhir kata saya Manasyari pamit dari hadapan Anda. Selamat menyaksikan acara kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Batam TV, inspirasi Kepri.